Indonesia Super League adalah salah satu contoh perubahan yang dilakukan oleh PT LIB untuk membuat Liga Indonesia itu jadi jauh lebih menarik lagi di mata internasional. Tapi, ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh PT LIB justru membuat Liga Indonesia terlihat jadi jauh lebih buruk. Apa aja perubahan-perubahannya? Kita akan bahas di Siniar Belasan Menit. Perubahan yang pertama, yang paling terlihat jelas adalah nama Liga Indonesia itu berubah dari yang tadinya Liga 1 menjadi Indonesia Super League. Liga 2 pun berubah menjadi Championship, Liga 3 menjadi Liga Nusantara, dan Liga 4 jadi Liga 4. Dan gue gak ngerti ini kenapa. Emang terdengar absurd, tapi ya kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kita tahu ciri khas Indonesia itu inkonsisten. Dan dari perubahan nama Liga Indonesia ini, kita tuh bisa mencerna dan mencium ada sesuatu yang salah. Ada yang gagal dari Liga 1 Indonesia yang telah bergulir selama 8 tahun ini. Dan pertanyaannya adalah, kesalahan dan kegagalan apa yang telah diperbuat oleh PT LIB sampai-sampai harus membuat nama baru untuk Liga Indonesia? Kegagalan yang pertama adalah ketidakmampuan PT LIB untuk membuat Liga 1 yang telah berjalan 8 tahun untuk bisa mengambil hati dari para investor dan sponsor-sponsor yang mempunyai nama-nama besar. Mungkin selama ini kalian kenal nama-nama seperti BRI atau Gojek yang telah mendanai menyelenggarakan Liga 1 selama ini. BRI itu udah lama banget di Liga 1, yang mana ini tuh menandakan bahwasannya Liga Indonesia itu tidak menarik sama sekali untuk para sponsor yang ada di luar negeri. Dan kalau kalian ingin bandingkan, coba kalian tonton satu match aja dari Liga Thailand. Liga Thailand itu brandingannya sangat kuat. Apalagi Liga Thailand nih sekarang itu udah liganya disponsorin oleh BYD. Bayangin aja, BYD yang lagi ngalahin Tesla akhir-akhir ini mensponsori Liga Thailand. Udah gila kali. Bayangkan sponsor-sponsor seperti Toyota, Revo, Honda itu bisa masuk ke Liga Thailand, dan ke kita itu nggak ada sama sekali. Yang mana artinya Liga Indonesia ini bener-bener rendah sekali. Secara statistik ketertarikan investor itu gue sampai kesel ngomongnya. Itu udah parah banget gitu loh. Ini adalah negara sepak bola dengan penduduk mungkin lebih dari 300 juta mungkin ya, tapi nggak bisa sedikit pun untuk bisa menarik sponsor dari luar. Nggak bisa, nggak mampu lebih tepatnya. Dibuatlah perubahan dari nama Liga 1 tersebut menjadi Indonesia Super League. Mungkin perubahan ini terlihat agak aneh, tapi ya gue cukup menyadari bahwasanya iya sih, kita memang harus merubah nama kita. Dari masalah tersebut itu sebenarnya merembet ke klub yang ada di Liga 1. Apa contohnya? Kalau kalian lihat jersey-jersey yang ada di tim Liga 1, kalian akan ngerti bahwasanya ini tuh emang gak ada yang spesial gitu ya dari sponsor-sponsor tim tersebut. Rata-rata semuanya itu sponsor dalam negeri aja. Kayak Persija Jakarta didukung sama Aman, Lem Mineral, Kubu Bima, dan lain segala macamnya. Dan dari nama-nama yang gue sebutkan, apakah ada investor asing? Apakah ada perusahaan asing? Gak ada sama sekali. Karena apa? Karena PT LIB-nya saja, karena Liga Indonesianya saja tidak mampu untuk mendatangkan investor dari luar negeri sama sekali. Apalagi klubnya, gimana akan bisa terus berkembang kalau keadaannya seperti ini? Jadi ya, lu nilai aja sendiri apakah ini baik atau tidak. Lalu perubahan berikutnya adalah merubah regulasi pemain asing dari 8 jadi 11. Walaupun 3 pemainnya tuh nggak bisa dimainkan, tapi tetap aja ini too much menurut gua. Karena ini 11 pemain asing. Kalau ada 1, 2, 3 orang asing yang cedera, 3 orang itu bisa nge-backup, mereka bisa main. Artinya dalam satu match kita akan selalu nonton pemain asing di Liga Indonesia secara full. 16 pemain asing dalam satu pertandingan secara berturut-turut. Mungkin 70% dari lapangan semuanya pemain asing. Dan gue di sini nggak akan ngebahas hal-hal yang lebih dalam lagi terkait hal tersebut, karena gue tahu pecinta sepak bola Indonesia atau mereka-mereka yang menonton Liga Indonesia, mereka tahu hal ini dan mereka nggak setuju dengan hal ini. Tapi menurut kepercayaan saya, ini mah teori aja ya kan. Kenapa PT LIB berani melakukan hal seperti ini? Karena PT LIB berkolaborasi dengan PSSI. Mereka tahu persis bahwasanya pemain-pemain yang berdarah Indonesia di luar negeri atau diaspora itu udah nggak ada lagi atau sudah sedikit. Jadi nanti nih 5 tahun lagi Tom Haye akan digantikan oleh pemain naturalisasi yang sudah 5 tahun bermain di Liga Indonesia. Bisa jadi pemain yang hari ini datang
5 tahun lagi akan main di timnas Indonesia. Contoh, Gustavo Franca hari ini datang di Persija Jakarta. Dia mungkin bisa jadi akan gantiin satu pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia 5 tahun ke depan. Dan mungkin itu adalah rencana terbesar dari PT LIB dan PSSI untuk membuat timnas Indonesia diisi full pemain asing yang dinaturalisasi atau pemain diaspora juga. Karena mereka tahu bahwasanya pemain-pemain lokal ini pada gak becus main bola, pada tolol semuanya. Jadi mereka merubah regulasi pemain asing tersebut jadi lebih banyak opsi untuk menaturalisasi pemain-pemain yang jauh lebih baik. Setelah kita tahu ada udang di balik batu dari perubahan regulasi pemain asing tadi, kita akan masuk ke perubahan yang berikutnya. Perubahan yang berikutnya adalah bola sepak atau bola yang dipakai di gelaran Liga Indonesia Super League, yang biasanya kita pakai merek atau brand lokal, aparel lokal yang sebelumnya itu adalah Speck. Sekarang ada brand dan merek yang sangat-sangat gila gitu ya terhadap bola, yaitu adalah Adidas. Walaupun gue akan tekankan sekali lagi bahwasanya bola ini memang bukan bola dengan tier yang paling tinggi, yang mana bola ini tuh tier keduanya dari bola Adidas. Tapi ya itu oke, karena memang Liga Indonesia ini nggak sebegitunya juga. Jadi ya udahlah, kita terima-terima aja terkait perubahan ini. Karena toh pada akhirnya menurut gue ini adalah langkah yang cukup baik. Apalagi perubahan yang keempat, wasit mempunyai seragam barunya tersendiri. Lagi-lagi dari sebelumnya Speck itu beralih menjadi Adidas atau diambil alih oleh perusahaan ternama dari Jerman yang cukup kuat di dunia bola, yaitu adalah Adidas. Dan mungkin beberapa musim ke depan klub-klub Liga 1 juga akan diambil alih oleh Adidas. Bisa jadi nih di 2-5 tahun ke depan Persija tuh punya jersey yang dipasok oleh Adidas, karena setahun lagi itu kontraknya itu udah habis sama Juaraga. Lalu bisa jadi Persib juga kayak gitu. Ya dikit-dikit tipis-tipis negosiasi dan pada akhirnya jadi gitu ya dengan Adidas. Bisa jadi Arema, Persebaya juga melakukan hal yang sama. Termasuk yang paling penting itu adalah timnas Indonesia. Mungkin 2 atau beberapa tahun ke depan timnas Indonesia mempunyai jersey-jersey yang ikonik, 3 garis di bahu, di kaos kaki dan segala macamnya. Lalu kita masuk ke perubahan berikutnya, yaitu adalah perubahan kualitas penyiaran. Anjir, kualitas penyiaran kita nih tahun 2006 kayaknya akan naik nih ya kan. Tapi tidak, karena televisi penyiaran, kualitas penyiaran yang terjadi pada tahun 2026 ini nggak ada perubahan. Kita dari tahun 2017 sampai 2025 8 tahun nggak ada sama sekali perubahan atau satu peningkatan dari kamera utama. Gua ngomongin kamera utama ya, yang wide, yang di tengah. Selama 8 tahun dari Liga 1 digulirkan, nggak ada 1% pun perubahan dari kamera utama yang dipakai di Liga 1 selama 8 tahun. Dan itu sama sekali nggak akan berubah di tahun ini juga. Mata kita tuh diperlihatkan tontonan yang tidak mengenakan dari Liga 1, karena kita tahu sendiri lapangannya jadi hijau banget, kontrasnya gila-gilaan, dan itu akan kita terima kayaknya 5 tahun ke depan akan kayak gini terus. Tapi ya untuk saat ini perubahan yang terjadi di kualitas penyiaran Indonesia adalah tidak terjadi perubahan. Jadi ya kita akan terima-terima aja ngelihat lapangan sepak bolanya hijau terang gitu kan. Melihat siaran sepak bola itu kok kontras banget. Jadi ya kita selalu berdamai dengan hal tersebut. Jadi ya, gimana menurut lo? Apakah ini baik untuk Liga Indonesia dan Timnas? Apakah ini buruk untuk beberapa tahun ke depan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di next episode. Gue minta maaf karena ada beberapa kata-kata, ada beberapa statement yang mungkin agak bikin puyeng, karena gue juga pusing bikin kayak ginian. Jadi ya, ciao.